Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Bu Naina di mata kuliah pendidikan grafika. Hari ini kita akan membahas ya materi selanjutnya. Kemarin Anda sudah belajar mengenai konsep dasar. Nah, hari ini kita sudah mulai belajar mengenai aspek-aspek pendidikan grafika. Nah, hari ini kita akan bahas aspek yang pertama yaitu huruf ya, huruf dalam penyimpanan grafika. Nah, apa saja yang mau kita pelajari hari ini? Jadi berkenaan dengan huruf ini ada istilah baru ya yang Anda pelajari atau mungkin Anda sudah pernah dengar sebelumnya yaitu tipografi. Dan nanti kita akan belajar hari ini yaitu perkembangan tipografi, pengertian tipografi, kemudian tujuan belajar tipografi, jenis dan ukuran huruf ini juga masuk ke area tipografi juga, serta penggunaan huruf. Baik, sebelum kita mulai materi pertama, ini Bu Nena mau mengatakan dulu bahwa mungkin nanti di materi ini kita akan banyak sekali menemukan istilah-istilah asing ya seperti nama huruf atau mungkin bahasa-bahasa Latin atau bahasa Inggris, istilah-istilah keilmuan yang sering dijumpai dalam dunia desain gitu ya. Nanti kalau misalnya Bu Nena mungkin pelafalannya kurang tepat, ya mau dimaafkan karena memang aku belum tahu ya ini cara membacanya yang betul seperti apa. Baik, nanti kalau misalnya ada hal yang mungkin cara membacanya, saya lagi ada istilah asing yang tepat, dengan minta maaf nanti kalau ada tahu cara membaca yang baik, yang benar, nanti bisa memberitahu ya. Baik, baik. Kita akan jadi kita harus jadi orang ya, sejak dulu ya, sejak mulai dikenal oleh manusia itu sebenarnya tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena tipografi ini memiliki kemampuan untuk apa ya menyuarakan kesan secara visual karena disadari atau tidak gitu ya huruf-huruf itu ya baik yang dikenal mulai tahun awal-awal dulu orang penulis ya mungkin masih berupa kode-kode atau gambar-gambar di gua itu sampai dengan sekarang ada marah huruf semua huruf-huruf itu memiliki kesan ya yang kesan itu pastinya memiliki uh, fungsi dan juga nilai estetik tertentu. Misalnya nih, seperti yang tulisan yang ada di layar Anda, gitu ya, kan memiliki kesan ya mungkin lucu, kesan seperti anak-anak, berbeda kalau misalnya hurufnya saya ganti dengan font Times New Roman. Mungkin kesannya lebih kaku, lebih formal kan seperti itu ya. Jadi setiap huruf itu pasti memiliki kesan, pasti memiliki fungsi masing-masing. Nah, yang pertama, eh, pada awal ya sebelum masa ini 3500 sebelum masa itu dulu pada saat ini ya zaman lukisan dinding tua ini dulu bangsa Afrika dan Eropa itu sudah mulai mengenal tulisan yang tulisannya ini tertempel di gua-gua. Jadi kalau misalnya Anda sering lihat kartun atau mungkin lihat ini ya National Geographic gitu yang membahas mengenai hal tipografi, mungkin dulu sudah ditemukan bagaimana orang itu menggambarkan kehidupan mereka di dalam dinding-dinding gua yang bentuknya mungkin masih berupa gambar-gambar, simbol-simbol yang bisa dimengerti oleh ahli tipografi. Gitu. Kemudian berikutnya pada tahun 1819, nah ini dulu sudah mulai ini ya, sudah mulai muncul aliran seni yang disebut dengan aliran Art Nouveau ya mungkin bacanya seperti itu. Nah, aliran Art Nouveau ini merupakan aliran seni yang memiliki gaya dekoratif tumbuhan yang meliuk-liuk gitu. Kalau misalnya sekarang yang mungkin kayak huruf yang ada ekor-ekornya yang kemudian memang didesain untuk apa sih tulisan halus gitu loh ya. Kemudian pada awal abad 20 ini dulu dikenal mulai dengan aliran Berliner plakat atau plakat stil. Nah, kalau yang plakat stil ini cirinya ini ya memanfaatkan objek utama tanpa elemen dekoratif. Jadi kalau misalnya yang Art Nouveau tadi kan ada apa sih kayak uh, sulur-sulurnya begitu. Nah kalau yang Berlian plakat ini kebalikan. Jadi tidak ada hiasan-hiasannya, tidak ada elemen dekoratifnya yang mengganggu objek utama atau di sini objek utamanya tulisannya. Jadi ini tegak seperti itu, tidak ada
elemen-elemen dekoratifnya, tidak ada seluruh-seluruhnya. Sama seperti contoh tulisan yang ya, yang tulisan seperti ini. Nah, kemudian sampai sekarang ya, kalau sekarang ini tipografi itu sudah dalam perkembangannya ya, tipografi itu saat ini dikatakan sebagai alat komunikasi. Ya, jadi tipografi itu menjadi alat komunikasi non visual seperti itu ya. Jadi ketika Anda belajar tipografi, Anda itu juga harus belajar bagaimana mengomunikasikan bentuk yang paling jelas, paling kuat agar terbaca ketika nanti pembaca itu melihat atau membaca tulisan yang Anda keluarkan itu, pembaca itu bisa apa ya, semacam mengetahui atau merasakan apa sih tujuan Anda menggunakan huruf ini, apa sih tujuan Anda menggunakan tipografi bentuk seperti ini. Jadi tipografi itu saat ini berkembang sangat pesat ya. Jadi perkembangan tipografi itu hampir sejalan dengan perkembangan desain grafis. Gitu. Kalau misalnya Anda lihat sekarang desain grafis juga berkembangnya sangat pesat. Jadi yang mungkin dulu mungkin hanya desain menggunakan tangan, sekarang sudah desainnya itu meluas menggunakan komputer gitu ya. Baik, kemudian baru berikutnya kita akan belajar mengenai apa sih tipografi itu. Nah, kalau misalnya Anda mendengar kata tipografi, mungkin yang terlintas di pendengaran Anda ini ya, tipe salah ngetik kayak gitu ya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya begitu. Nah, sebenarnya tipografi ini berasal dari bahasa Yunani ya, jadi dua kata, yaitu typos. Typos itu artinya bentuk, dan juga graphe itu artinya menulis. Nah, jadi di sini kalau tipografi itu bisa dimaknai dengan, nah ini, teknik dan seni menyusun huruf dengan menggunakan gabungan bentuk huruf cetak, ukuran huruf, ketebalan garis, garis pandu, character spacing, dan juga ruang huruf. Jadi, ketika Anda membuat model huruf baru, yang menjadi pertimbangan itu ya ini ya, ada bentuk huruf cetaknya, ABC, ukuran hurufnya besar atau kecil, ketebalan garisnya, ya. Ketebalan garis itu nanti akan mempengaruhi ketegasan, ya. Jadi ketebalan garis itu masuk ke dalam ranah tipografi juga. Kemudian garis pandu, ada garis pandu atau tidak, character spacing, ya, jarak antara ini ya, lekukan hurufnya itu ada spasinya antara huruf pertama dan huruf kedua, spasinya seperti apa ya. Kemudian ruang huruf, jadi kalau misalnya huruf A itu kan ada ruang hurufnya itu seperti apa, itu kan pasti setiap jenis huruf itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi cakupan tipografi itu seluas itu ya. Nah, kalau secara modern, tipografi ini dikaitkan dengan penataan huruf pada media elektronik. Ya. Jadi baik dari segi tampilan maupun keluarannya ke berbagai media cetak. Ya, jadi nanti wujudnya ya berbagai macam huruf tadi ya. Kalau tradisional itu tipografi itu masih berkaitan dengan penataan huruf melalui media manual. Jadi kalau misalnya dulu orang ya menulis di lempeng baja atau mungkin karet ya, kayak di stempel gitu loh. Ya. Nah, kemudian apa sih tujuan kita itu belajar tipografi? Kenapa kita harus belajar tipografi gitu ya? Apalagi dalam uh, ranah mata kuliah kita ya, dalam dunia kegrafikan ini kenapa kita harus belajar tipografi gitu. Nah, di sini ada tujuan utama dan juga ada tujuan khususnya ya. Nah, untuk tujuan utamanya di sini ya untuk mempelajari atau sebagai ini ya, sebagai alat untuk melakukan investigasi dalam menyampaikan pesan nonverbal.
Maksudnya bagaimana Bu? Gitu ya. Jadi eh, seperti tadi yang sempat saya ungkap di awal bahwa ketika kita menggunakan font atau jenis huruf tertentu, itu pasti memiliki makna tersendiri, memiliki fungsi tersendiri, gitu ya. Jadi sama seperti misalnya ini ya, tampilan di Salindia ini di sini. Ini kan ada kuas, ada gambar kuas ya. Kemudian ada tulisan. Ini tulisannya kalau misalnya Anda lihat ini kan cenderungnya adalah tulisan yang resmi gitu dibandingkan dengan tulisan sebelumnya yang mungkin ada subjudul yang seperti kekanak-kanakan seperti itu. Itu kan pasti orang memiliki kesan tersendiri, ya kan? Nah, jadi ketika Anda membuat buku pun nanti atau nanti Anda menyunting buku itu, ya, jenis hurufnya itu nanti akan menentukan kebermaknaannya bagi pembaca. Jadi ketika memilih huruf, ketika daftar isi mungkin hurufnya jenis A. Ketika nanti subjudul mungkin jenisnya yang huruf B, gitu ya, dan lain-lain. Itu memiliki maksud dan tujuan. Nah, oleh karena itu seorang penyunting itu harus tahu makna bentuk huruf kayak gini itu bermakna apa sih, fungsinya untuk apa, sehingga nanti tidak salah tafsir ya pembaca itu. Nah, untuk tujuan khusus sendiri itu yang pertama untuk mengetahui ukuran tulisan. Ya, jadi ukuran tulisan itu juga penting. Buku itu juga memiliki ukuran tulisan yang berbeda-beda, gitu ya. Kalau mungkin tulisan yang besarannya anak-anak, pasti ukuran hurufnya itu lebih besar dibandingkan dengan buku yang sasarannya orang dewasa. Gitu. Mengetahui efek dan bentuk tulisan. Ya tadi ya, jadi kalau misalnya efek tulisan yang ya seperti subjudul ini, efeknya kesannya seperti apa? Kalau seperti ini, efeknya seperti apa? Itu pasti berbeda. Gitu. Mengetahui muatan emosi dalam tulisan. Ya, jadi kalau misalnya tulisan, kalau di komik itu ya misalnya ya, tulisan orang ketika marah, tulisan orang ketika berbicara keras, dan tulisan orang yang ketika berbicara biasa itu kan pasti memiliki karakter tulisan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalnya kalau marah hurufnya kapital semua, kemudian lebih besar gitu ya. Kalau fisik-fisik juga mungkin, nah itu kan memiliki karakter sendiri-sendiri, muatan emosinya sendiri-sendiri. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui sifat dari pesan yang muncul. Jadi kalau misalnya formal itu tulisannya seperti apa. Kalau untuk surat undangan atau mungkin untuk hal-hal yang sifat pribadi itu kan juga mesti uh, jenis hurufnya berbeda-beda. Nah ini tujuan khususnya. Ya. Nah berikutnya untuk ya, menuju tujuan tadi Anda harus mengetahui jenis dan juga ukuran huruf. Gitu. Yang pertama yang harus Anda ketahui dulu ini jenisnya ini uh, berdasarkan anatominya. Berdasarkan anatomi itu artinya berdasarkan ciri yang muncul di dalam huruf. Jadi jenis huruf ini berbeda dengan nama font atau nama huruf. Jenis ini muncul dari cakupan ciri-ciri, gitu ya. Nah, yang pertama jenisnya adalah jenis huruf serif. Cirinya apa, gitu ya? Yang pertama, jenis huruf ini memiliki garis-garis kecil disebut dengan counter stroke pada ujung-ujung badan huruf. Kemudian garis-garis tersebut berdiri horizontal ya terhadap badan huruf. Huruf serif ini sifatnya lebih mudah dibaca karena ada kaitnya tadi ya. Jadi karena ada garis-garis kecilnya itu memudahkan huruf serif ini mudah dibaca. Nah, karena apa? Garis-garis kecil tadi menuntun pandangan pembaca gitu ya. Kemudian jenis huruf serif ini sering digunakan untuk menulis isi atau uraian naskah. Ya, karena tulisannya itu kurang tajam. Jadi kalau misalnya dibaca itu bisa
tidak mudah lelah gitu loh pembacanya itu. Jadi kalau naskah-naskah panjang seperti novel ya, itu kan isinya tulisan semua. Nah, itu biasanya menggunakan jenis huruf serif ini. Nah, sasaran pembacanya huruf serif ini adalah untuk sasaran pembaca dewasa tadi ya. Nah, ini contohnya yang disebut dengan garis-garis kecil pada ujung-ujung badan huruf itu ini tadi ya, misalnya ini loh pada huruf M. Nah, ini kan ada kayak semacam garis. Nah, ini juga ada garis. Nah, gitu ya. Ini N, ini ada garisnya, ini ada garisnya. Ini namanya adalah counter stroke. Nah, ini ketika Anda menulis makalah, ketika Anda itu menulis novel, buku, gitu ya, yang isinya itu teks semua, nah, agar pembacanya tidak mudah lelah, gunakanlah huruf serif ini. Nah, huruf serif ini ada bermacam-macam. Ya, jadi ada huruf Times New Roman yang sering Anda pakai. Ada juga Garamond, Book Antiqua, Peterstring Vera Seri, Palatino Linotype, Bookman Old Style, Callisto MT, Dutch Euro Roman, Georgia, dan seterusnya yang bisa Anda lihat di bahan ajar yang sudah saya rangkumkan untuk Anda. Ya. Nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah jenis huruf, tadi kan serif ya, kalau yang kedua ini jenisnya adalah huruf sans serif. Nah, kalau jenis huruf sans serif ini cirinya tidak memiliki garis-garis kecil. Nah, ini sama seperti ini ya, yang saya contohkan di sini loh, ini salah satu jenis huruf sans serif. Ini kan tidak ada garis-garisnya, ya, tidak ada garis-garis kecil seperti Times New Roman yang tadi. Karakternya ini streamline ya, jadi fungsional, modern, dan juga kontemporer. Artinya lebih mudah untuk dibaca gitu. Kesannya itu lebih tajam, lebih mudah dibaca ya, tapi lebih melelahkan mata. Jadi kalau misalnya huruf sans serif itu jangan satu teks full atau satu buku itu full isinya teks semua, jangan. Jadi kalau ciri yang sans serif ini untuk misalnya ini Salindia ini loh. Jadi kalau Salindia itu kan teksnya sedikit. Itu pakai sans serif karena sedikit teksnya, jadi lebih mudah dibaca gitu. Jenis huruf ini cukup mencolok jika dipakai sebagai judul dan subjudul serta teks dengan huruf ukuran kecil atau teks yang bukan kalimat ya, bukan kalimat. Jadi seperti daftar pustaka, papel, catatan kaki atau ini seperti di Salindia ini menggunakannya sans serif. Nah, kalau berdasarkan sasaran pembaca ya, kalau misalnya untuk papel, daftar pustaka dan juga Salindia itu kan bisa banyak umur ya. Nah, tapi kalau untuk di buku ya, sans serif ini biasanya sasarannya adalah untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang baru belajar membaca gitu. Karena kan bentuknya ini kan sederhana, tidak ada garis-garisnya, jadi tidak rumit, memudahkan anak untuk lebih mengenal huruf seperti itu. Jadi kalau A, oh A itu seperti ini ya. Kalau misalnya serif itu kan A-nya atasnya itu kan ada garisnya, gitu ya. Beda. Nah, untuk lebih mudah memahami anak atau mengenalkan huruf itu, gunakan ini huruf sans serif. Nah, kalau sans serif ini contohnya ada Arial, Futura, Avantgarde, Bistring, Verasan, dan seterusnya. Nanti bisa Anda lihat contohnya di bahan ajar Anda. Nah, ini contoh ya. Jadi menggunakan Arial. Misalnya ini buku cerita anak. Pada saat perjalanan ke kantin, Apa melihat Bu Guru Ita sedang membawa tanaman. Jadi pendek-pendek aja kalimatnya. Tanaman itu dibawa menuju kelas. Apa memperhatikan Bu Guru Ita mencabut dan membawa tanaman tersebut ke dalam kelas. Pendek-pendek untuk sasarannya anak-anak. Ini kalau misalnya Anda lihat kan ini tidak ada uh, titik garis-garisnya tadi ya. Nah, kemudian jenis huruf yang ketiga itu adalah jenis huruf blok. Nah, jenis huruf ini memiliki jenis huruf yang memiliki kait ya. Dan kait tersebut sama lebarnya dengan bodi hurufnya. Gitu. Nanti saya lihat contohnya ya. Jenis huruf ini memiliki ketebalan badan yang cukup mencolok. Nah, bentuknya yang gemuk-gemuk, nah terkesannya itu kan berat ya. Kesan yang munculkan itu berat
Nah, sering digunakan sebagai headline atau judul berita atau tagline copy dalam iklan. Contohnya begini, ini kan tebal-tebal ya, hurufnya tebal-tebal, walaupun ini belum di bold ya, belum saya tebalkan, ini memang sudah karakter hurufnya itu sudah tebal. Nah, dengan melihat karakter huruf seperti ini, itu ya kalau lebih cocok digunakan untuk judul ya, kalau misalnya di media massa ya headline tadi ya, berita. Terganjal COVID-19 di All England 2021, Indonesia tuntut keadilan. Kemudian contoh jenis huruf berikutnya adalah huruf script. Nah, kalau huruf script ini merupakan jenis huruf variasi yang sudah tidak ada aturannya tentang kait lagi. Jadi ini jenis huruf yang lebih personal seperti itu. Jadi menyerupai tulisan tangan. Contohnya ini kalau misalnya dikeset ya, welcome. Nah, kesannya personal. Atau misalnya undangan. Hal sifat pribadi, tulisannya seperti itu. Kalau jenis-jenis huruf ini, contohnya ini ya, seperti ban. Gimana ini bacanya ya? Kalau yang ban FF itu. Kemudian Anglikan, Abrazu. Nah, itu contoh huruf script. Kalau untuk huruf script ini biasanya keperluannya ya tadi keperluan yang sifatnya lebih personal. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami ya bagaimana penggunaan huruf dalam penulisan buku. Ini Anda sambil membayangkan nanti proses penyuntingannya seperti apa. Nah, sebetulnya ketika seorang penulis buku, ya terutama mungkin buku teks atau buku non teks atau buku pengayaan yang merupakan permintaan seperti itu mungkin penggunaan hurufnya itu tidak ada aturan yang baku ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada teman Anda yang mungkin skripsi itu menulis mengenai pengembangan buku teks atau pengembangan buku pengayaan, terkadang pemilihan jenis hurufnya itu tidak bisa kemudian standar bahwa oh saya mau pakai tensiorom aja, saya mau pakai arial aja, tidak seperti itu, tapi harus didasarkan atas analisis kebutuhan terlebih dahulu. Nah, sama halnya ketika menulis buku ya atau menyunting buku dalam apa sih mengacu atau melihat saya ini harus menggunakan huruf apa, ukurannya berapa, itu sampai saat itu belum ada hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan yang kuat kayak gitu loh untuk menentukan ukuran jenis dan juga panjang baris untuk penggunaan huruf itu seperti itu belum ada patokan yang betul-betul baku seperti itu. Nah, sebagai seorang penyunting, Anda itu bisa uh, membayangkan atau membuat pertimbangan penggunaan huruf, jenis huruf, ukurannya itu dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang pertanyaan-pertanyaan ini nanti menganalisis kebutuhan pasar kayak gitu loh. Jadi misalnya begini, nanti buku ini kira-kira akan dibaca jarak dekat atau jarak jauh gitu ya. Kemudian buku ini nanti kira-kira dibacanya di cahaya yang cukup terang atau cahaya yang redup. Ini pemilihan hurufnya kan kalau cahaya terang berarti ya menggunakan Times New Roman atau huruf serif itu cukup gitu ya. Kemudian kira-kira nanti berbarengan dengan kegiatan lain atau tidak. Misalnya kalau buku resep itu kan ya kan sambil masak gitu sambil buka-buka buku misalnya. Lalu misalnya ini untuk anak-anak atau untuk anak muda sasarannya siapa gitu ya, atau apa untuk orang tua gitu. Kita menentukan jenis hurufnya apa. Lalu kira-kira nanti di dalam buku ini ada rumus-rumusnya tidak gitu, ada aksara aslinya tidak gitu ya, ada huruf-huruf khususnya tidak. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pertimbangan-pertimbangan ini nanti menentukan bagus tidaknya hasil suntingan Anda. Jadi seorang penyunting kegrafikan itu harus memiliki sensitivitas gitu ya. Ya, sensitivitas itu nanti akan
menjadi tolak ukur keberhasilan Anda untuk menentukan gitu, buku ini layak baca atau tidak gitu loh ya, terutama dalam hal huruf kalau saat ini. Nah, jadi ini ya tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Pertimbangan yang pertama itu adalah berkenaan atau indikator-indikator ya yang nanti bisa menjadi pertimbangan Anda sebagai seorang penyunting huruf. Yang pertama, huruf yang digunakan itu menarik dan mudah dibaca. Ya, sudah menarik misalnya pakai huruf yang meliuk-liuk, wah ini kayaknya bagus nih gitu. Tapi ternyata sulit untuk dibaca, ya jangan dipilih begitu ya. Kecuali kalau untuk meliuk-liuk itu hanya sebagai subjudul saja, ya satu kata atau dua kata itu mungkin lebih mudah dibaca. Tapi kalau semua satu layar itu meliuk-liuk, ya semua satu layar itu italik semua atau miring semua itu menyulitkan, ya. Kemudian ukuran huruf judul buku itu lebih dominan dan proporsional dibandingkan ukuran buku, nama pengarang dan juga penerbit. Nah, ini untuk kulit buku ya. Kulit buku itu cover, ya. Yang pasti ukuran huruf judulnya itu lebih besar ya, dibandingkan dengan ukuran buku, nama pengarang dan juga penerbit. Kemudian warna judul buku itu kontras dan menonjol dibandingkan dengan warna latar belakang. Pilihnya ya, jadi kalau misalnya latar belakangnya ini hitam, ya, warnanya putih tulisannya. Jangan kemudian udah backgroundnya hitam, warnanya abu-abu. Itu kan tidak terlihat. Kemudian untuk penggunaan hurufnya sendiri, yang pertama tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi jenis huruf. Jadi baiknya misalnya ya untuk judul Anda pakai huruf jenis A, nanti untuk uraiannya jenis B itu boleh. Tapi itu maksimal 2 jenis saja ya, dalam satu lembar itu maksimal 2 jenis. Kalau lebih dari itu akan menyulitkan pembaca. Kemudian untuk membedakan dan mendapatkan kombinasi tampilan huruf dapat menggunakan variasi dan seri huruf. Gitu. Jadi pertimbangannya nanti mau menggunakan serif atau sans serif atau blok atau script dibuat pertimbangan sendiri-sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kemudian baiknya ya untuk isi buku itu tidak menggunakan huruf hias, tidak menggunakan huruf yang meliuk-liuk karena akan menyulitkan membaca. Kemudian untuk ini ya ukuran huruf. Ini bukan hasil penelitian, tapi ini berdasarkan hasil observasi. Ya. Ukuran yang lazim untuk buku teks ya, itu biasanya antara 10, 11, dan 12 poin. Ya. Jadi kalau misalnya di Microsoft Word itu kan ada 12 PT, 11 PT itu ukurannya. Ya. Nah, untuk lazim buku teks pelajaran untuk isinya itu adalah 10, 11, dan 12. Nah, kalau untuk catatan tertentu, catatan itu misalnya catatan kaki atau mungkin footnote itu ya di bagian bawah itu ukurannya 6 atau 8 poin. Kemudian untuk judul itu bisa 24 poin, kalau subjudul bisa 22 poin. Nah, untuk memilih ukuran huruf itu Anda harus memperhatikannya. Jadi dalam satu garis itu bisa memuat berapa kata gitu, tanpa harus melanggar ketentuan jumlah kata dalam satu garis. Kalau biasanya itu 8 sampai 12 ya. Kemudian perhatikan juga keseimbangan antara spasi kata dengan spasi baris. Kalau terlalu lengkap dan terlalu renggang itu akan menyulitkan pembaca. Gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan spasi yang baik
dalam spasi kata dan spasi barisnya. Harus menjadi pertimbangan juga. Nah, kemudian untuk merencanakan ukuran huruf itu juga perlu diperhatikan besarnya huruf itu kira-kira menimbulkan masalah tidak terhadap susunan atau tata kalimatnya. Misalnya begini, kalau untuk buku anak-anak itu kan biasanya ya standarnya itu satu baris itu tidak lebih dari 4 kata. Karena ini buku anak-anak, jadi daya keterbacaannya masih rendah ya. Jadi harus dipertimbangkan ketika memilih jenis dan ukuran huruf itu disesuaikan dengan sasaran, jenis buku dan lain-lain tadi. Kemudian ini ya spasi kata dan spasi baris. Tadi kan diungkapkan kita harus mempertimbangkan spasi kata dan juga spasi barisnya agar tidak menyulitkan dalam membaca. Nah ini untuk spasi kata yang baik itu 25% dari ukuran huruf. Kalau spasi baris yang ideal itu 125% dari ukuran huruf. Nah, ini ada sebuah fenomena ya. Jadi banyak buku itu menggunakan format halaman itu dengan tampilan rata kiri dan kanan. Kesannya apa yang timbul? Kalau kesan timbul itu kalau rata kanan dan kiri itu kan rapi begitu ya. Saya pun juga menganut seseorang dengan penulisan itu rata kanan dan rata kiri. Nah, akan tetapi ternyata beberapa ahli itu mengungkapkan bahwa rata kanan dan rata kiri itu tidak selalu baik gitu loh, tidak selalu baik. Karena apa? Karena terkadang nanti kalau ada kata-kata yang hurufnya itu banyak. Jadi misalnya ada kata mempertanggungjawabkan itu kan panjang ya, satu kata itu panjang. Mohon maaf ya. Jadi misalnya kalau ada satu kata yang panjang, itu terkadang nanti spasinya itu tidak teratur. Ada spasi yang terlalu dekat, ada juga spasi yang terlalu panjang. Kalau dibuat rata kanan dan rata kiri, gitu. Nah, terkadang seorang penyunting itu untuk menghindari spasi yang terlalu banyak, itu biasanya dipisahkan dengan menggunakan tanda hubung seperti itu, sehingga nanti bisa turun ke bawah gitu ke baris berikutnya. Nah, ini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau terlalu banyak tanda hubung juga nanti akan menjadi tidak rapi seperti itu, kayak misalnya di koran itu ya, di koran kan sering kali kan di tepi-tepinya itu banyak sekali tanda hubung itu, sehingga mengakibatkan tidak rapi kok dilihat mata. Nah ini jadi ketika Anda jadi penyunting, Anda harus mempertimbangkan juga ya hal-hal seperti ini hal yang sepele, tapi justru ini menjadi hal yang krusial karena ini mempengaruhi kenyamanan terhadap pembaca begitu. Walaupun hanya urusan spasi saja gitu ya. Anda harus bisa mencermati kapan harus menggunakan rata kanan rata kiri, kapan harus menggunakan tanda hubung, nah begitu. Jangan terlalu banyak juga menggunakan tanda hubung. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan format justify itu ya, atau rata kanan rata kiri itu. Nah, ukuran barisnya pun ya, kan terkadang ada tugasnya bikin makalah spasi 1,5 atau spasi 1,15 atau spasi 1. Nah, itu juga harus dipertimbangkan berdasarkan ukuran hurufnya. Idealnya tadi ya 125% dari ukuran huruf. Jangan terlalu renggang, jangan juga terlalu sempit. Karena ini tadi untuk memudahkan pembaca. Kalau mungkin buku anak-anak itu spasinya akan sengaja direnggangkan. Karena apa? Anak-anak itu kan daya keterbacaan itu masih rendah. Dengan memang sengaja spasi direnggangkan agar memudahkan anak untuk melihat huruf, jenis huruf, dan memudahkan anak untuk belajar membaca. Memang tujuannya begitu. Tapi kalau untuk novel, untuk buku teks, ya sengaja direkatkan gitu ya, agar informasi yang ketika membaca itu memang menyatu begitu loh informasinya. Kalau terlalu renggang, itu nanti malah memuat informasinya sedikit dan menyulitkan pembaca juga. Begitu. Ini penggunaan spasi. Nah, di bahan ajar yang sudah saya rangkumkan,
Itu namanya bahan ajar saya itu ya yang saya rangkum karena saya merangkum dari beberapa buku. Jadi mungkin mungkin ada beberapa yang salah ketik atau mungkin ada beberapa yang mungkin belum ada contohnya. Nanti kalau misalnya Anda kurang jelas, Anda bisa tanyakan kembali gitu, atau Anda bisa mencari dari sumber yang lain gitu. Dari situ saya membuat sebuah instrumen penilaian buku ya, nanti bisa lihat di plan ajar Anda. Instrumen penilaian buku untuk ini penilaian yang huruf terutama. Itu ada beberapa poin yang bisa Anda pakai untuk menganalisis ya. Kira-kira ini sebuah buku itu kegrafikaan hurufnya itu sudah penggunaan hurufnya itu sudah layak atau belum. Nah, ini nanti saya akan coba untuk sudah mulai untuk membuat kelompok ya. Nanti untuk yang mendapatkan kelompok huruf, silahkan nanti Anda mulai mencari buku dan menganalisis jenis hurufnya, penggunaan hurufnya. Kemarin sudah di kontrak kuliah, sudah saya katakan ya, jadi nanti ada 4 jenis buku yang harus Anda cari. Yang pertama adalah buku teks, yang kedua adalah buku pengayaan, yang ketiga itu adalah jurnal, dan yang keempat itu adalah media massa. Nah, dulu saya mengatakan masing-masing Anda cari 3. Saya pikir kembali, saya ulang lagi, ternyata kalau 3 itu mungkin terlalu banyak. Karena mungkin nanti kelompok Anda itu mahasiswanya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk penugasan nanti, silahkan untuk yang khusus kelompok huruf, nanti Anda cari 4 jenis buku tersebut, masing-masing 2. Ya, masing-masing 2. Lalu Anda analisis berdasarkan tabel yang sudah saya lampirkan di bahan ajar Anda. Analisis Anda secara mendalam ya, kemudian diberikan penilaian, lalu diberikan alasannya kenapa memberi penilaian segitu ya. Contoh misalnya ukuran huruf yang di kulit buku atau di covernya itu lebih dominan dibandingkan nama pengarang dan nama penerbit. Oh, berarti ini sudah sesuai dengan aturan ya. Oh, mungkin nilainya 4. Alasannya apa gitu ya? Sudah tepat gitu ya, sesuai dan namanya ideal gitu. Berikan alasan. Kalau misalnya kurang gitu ya, kurang alasannya apa? Kurangnya di mana? Seharusnya seperti apa? Lalu nanti di bagian bawah silakan Anda simpulkan penggunaan hurufnya itu layak atau tidak. Nah, itu nanti setelah Anda selesai menganalisis, kemudian Anda presentasikan. Nah, ketika mempresentasikan, jangan lupa sertakan foto atau gambar buku yang Anda lihat. Jadi misalnya kalau ini covernya dulu ya, dilihatkan dulu covernya seperti ini, hasil analisisnya begini, gitu ya. Sehingga teman-teman yang lain pun bisa menyimak dengan baik. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai tata aturan penggunaan huruf dalam penyuntingan kegrafikaan. Nanti kita lanjut di forum diskusi ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.